Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Kuntia Dewi Ardiani dari Universitas Indonesia Maju, Prodi Keperawatan S1 kelas ekstensi 1A. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai diabetes mellitus pada lanjut usia. Mari kita mengenal, mencegah, dan mengendalikan gula darah. Di sini saya akan memberikan pemahaman yang jelas dan sederhana kepada lanjut usia dan keluarga mengenai penyakit diabetes mellitus, meliputi pengertian, faktor resiko, tanda dan gejala, serta upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin dan menerapkan pola hidup sehat guna mencegah komplikasi diabetes. Di sini terdapat masalah kesehatan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah akibat gangguan produksi atau kerja hormon insulin. Pada lanjut usia, resiko diabetes meningkat sering bertambahnya usia karena fungsi organ tubuh yang menurun serta perubahan metabolisme. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular yang banyak dialami oleh kelompok usia lanjut dan seringkali tidak disadari pada tahap awal karena gejalanya ringan. Mengapa diabetes berbahaya pada lansia sih? Ya, karena diabetes yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, terutama pada lansia, antara lain yang pertama, penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, gangguan ginjal. Yang ketiga, kerusakan saraf. Dalam kerusakan saraf bisa menimbulkan kesemutan dan mati rasa. Lalu yang keempat, gangguan penglihatan hingga kebutaan. Lalu yang kelima, luka yang sulit sembuh. Pada lansia, komplikasi diabetes dapat memperburuk kualitas hidup dan meningkatkan risiko kecacatan serta kematian. Apa saja faktor risiko diabetes? Di sini yang pertama, usia lanjut dan proses penuaan. Yang kedua, pola makan tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kelima, riwayat keluarga dengan diabetes. Yang keenam, kebiasaan merokok dan pola hidup tidak sehat. Di sini terdapat tanda dan gejala diabetes, yaitu mudah lelah, sering haus dan sering buang air kecil, penurunan berat badan tanpa sebab jelas, luka sulit sembuh, kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki, penglihatan kabur. Bahaya komplikasi diabetes apa saja sih? Ada gagal ginjal, penyakit jantung, infeksi dan amputasi kaki. Untuk infeksi dan amputasi kaki ini jika terdapat luka yang tidak pernah sembuh. Lalu, di sini terdapat cegah diabetes sejak dini. Karena diabetes itu sangat mengancam kualitas hidup penderita. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, rutin melakukan olahraga, kurangi makanan manis dan berlemak, periksa kesehatan secara berkala. Lalu, deteksi dini itu penting. Langkah awal menjaga kesehatan. Pemeriksaan kadar gula darah secara rutin dapat membantu mendeteksi diabetes sejak awal, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Peran keluarga dalam perawatan lansia. Yang pertama, meningkatkan jadwal minum obat. Yang kedua, membantu menyiapkan makanan sehat dan terkontrol gula. Yang ketiga, mengajak lansia berolahraga ringan, mendampingi lansia saat kontrol ke fasilitas kesehatan. Yang kelima, memberikan dukungan emosional agar lansia patuh menjalani perawatan.
Di sini terdapat kesimpulan dan pesan kunci. Kesimpulannya, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang sering dialami lanjut usia dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak dikendalikan dengan baik. Karena gejalanya sering ringan, pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting. Pesan dan kuncinya adalah diabetes dapat dicegah dan dikendalikan dengan pola hidup sehat, pengobatan teratur, serta dukungan keluarga. Lanjut usia dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan meskipun merasa tidak ada keluhan. Di sini terdapat daftar pustaka. Yang pertama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2023 mengenai diabetes mellitus. Lalu Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusdatin, di tahun 2022, profil penyakit tidak menular. Lalu yang ketiga dari WHO tahun 2023 mengenai diabetes Fakset. Yang keempat dari Ikatan Dokter Indonesia di tahun 2022, diabetes pada lansia. Mari kita kenali, cegah dan kendalikan diabetes. Terima kasih.